sholat Id pertama. Jadi sholat Idul Fitri pertama Rasulullah melakukan di daerah ini, di tanah ini. Insya Allah sekitar tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah tiba dari Mekah ke Madinah, itu masih belum ada syariat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Baru pada tahun kedua atau tahun kedua Rasulullah hijrah di Madinah, baru diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat Id pertama kali dalam sejarah Islam, dan Rasulullah melakukan pelaksanaan sholat Id itu di tempat ini. Pada saat itu Rasulullah yang melaksanakan sholat Id, masjid ini masih belum ada. Jadi di sini adalah tanah lapang, tanah lapangan biasa. Kemudian Rasulullah di setiap tahunnya itu selalu melaksanakan sholat Id di tempat ini. Itulah kemudian banyak saudara-saudara kita di Indonesia begitu sholat Id itu menggunakan lapangan. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita yang menggunakan lapangan. Apakah tidak boleh menggunakan masjid? Ya boleh, karena memang masjid merupakan tempat kita sholat. Hanya saja saudara-saudara kita yang menggunakan lapangan, mereka menggunakan sandaran terhadap peristiwa di tempat ini. Di sini awalnya dulu dinamakan Masjid Al-Musolla. Kenapa kok Al-Musolla? Karena Rasulullah setiap kali sholat Id itu sholatnya di sini. Dan pada saat Masjid Nabawi sudah sering digunakan dan menjadi tempat sholat umat Islam pada saat masa Rasulullah, di sini hanya digunakan sebagai sholat Id saja. Tapi di saat Rasulullah tiba atau lewat di area sini, ini Rasulullah pasti berdoa dan menghadap ke arah kiblat. Jadi Rasulullah berdoa dan menghadap ke arah kiblat. Di tempat ini Rasulullah setiap kali ada dan lewat di tempat ini, Rasulullah pasti akan berdoa dan menghadap kepada kiblat. Maka dari itu kita bisa sebentar lagi berdoa di tempat ini sebagai salah satu bentuk sunnah kita mengikuti jejak langkah dan perilaku daripada Rasulullah di tempat ini. Kenapa kok pas kemudian di kemudian hari dinamakan Masjid Al-Ghamamah? Karena seperti ini. Dalam sejarahnya daerah sini ini juga waktu itu digunakan Rasulullah untuk meminta hujan, atau dalam bahasa fikihnya melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa pertama kali, sholat meminta hujan pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah juga di tempat ini. Tapi bukan ada masjidnya, karena memang sholat istisqa itu dilaksanakan di tanah lapang. Pada saat itu Rasulullah pada saat melaksanakan sholat Id, pada saat Rasulullah berkhutbah di tempat ini, seperti musim sekarang, musim panas, para sahabat banyak yang waktu itu yang gak kuat karena kepanasan di tempat ini. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan tiba-tiba mendung itu berdatangan ke tempat ini. Mendung itu dalam bahasa Arabnya adalah Al-Ghamam. Maka kemudian dinamakan Masjid Al-Ghamamah, seperti itu. Jadi mendung berdatangan. Jadi mukjizat Rasulullah yang bisa memanggil mendung itu terjadi di tempat ini. Terjadi di tempat ini. Dan di kemudian hari Rasulullah di setiap kali di Madinah ini musim kekeringan, Rasulullah pasti akan melaksanakan sholat istisqa di tempat ini. Banyak keyakinan dari umat Islam bahwasanya tempat ini adalah tempat yang yang istijabah atau banyak dikabulkan oleh Allah jika kita berdoa di tempat ini. Kenapa? Karena Rasulullah selalu berdoa jika Rasulullah melewati daerah ini. Monggo. Sebelumnya itu, kemudian di saat Rasulullah wafat, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa khalifah pengganti Rasulullah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu Rasulullah masjid ini masih belum ada. Baru kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
yaitu di kekhalifahan kekhalifahan Umayyah. Waktu itu dibangunlah masjid ini untuk menghormati dan melestarikan sejarah Islam, karena masjid ini atau tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah dalam perkembangan Islam dan perkembangan syariat, begitu juga ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian bangunan pertama dibangun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pada sekitar tahun 600 masjid ini dipugar, direnovasi oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Mulkan. Kemudian pada tahun sekitar 1000-an, tahun 1000 Hijriah, tempat ini kemudian masjid ini direnovasi lagi oleh Khalifah atau Sultan Abdul Hamid II, yaitu khalifah dari Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah. Baru kemudian bangunan yang terbaru ini dipugar oleh Raja Fahad, yaitu raja daripada kerajaan Arab Saudi sekarang. Jadi ini tapi dipugarnya hanya dipugar sedikit demi sedikit. Kalau bangunan yang ada seperti ini batu asli, yang dimana batu ini dibuat pertama kali dan dipugar pada masa Sultan Abdul Hamid. Jadi ke sekarang ini sudah berkisar antara 500 sampai 600 tahun bangunan ini. Dan tidak menutup kemungkinan ada bangunan-bangunan di sekitar ini, ada beberapa komponen di bangunan ini yang sudah berumur ribuan tahun. Maksudnya sekitar 1000 tahun lebih. Karena ada beberapa yang memang tidak direnovasi, dibiarkan dalam bentuk aslinya. Kalau teras ini sudah teras sekarang karena ini menggunakan semen. Tapi kalau ini adalah batu, ini batu. Dan masjid ini memang tidak digunakan. Kenapa? Karena semuanya biar tetap ke Masjid Nabawi. Monggo kita mohon maaf biar jadi satu ya. Kemudian masjid di sebelah ini adalah Masjid Abu Bakar. Jadi ini adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Yang dimana ada dua keyakinan dari umat Islam terkait dengan Masjid Abu Bakar Siddiq. Di antara masjid-masjid di sekitar Masjid Nabawi yang berumur tua, Masjid Al-Umamah. Masjid Al-Umamah ini juga Masjid Abu Bakar Siddiq. Keyakinan umat Islam ada dua sebab terkait pendirian masjid ini. Pertama adalah Masjid Abu Bakar Siddiq ini didirikan untuk mengenang pada saat itu peristiwa Rasulullah yang melaksanakan sholat Id pertama. Selain di Masjid Umamah ini, Rasulullah juga pernah bersama Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat Id di tempat itu. Kenapa kok bisa berpindah-pindah? Karena waktu itu umat Islam masih jumlahnya sedikit, tidak seperti sekarang. Jadi umat Islam masih jumlahnya sekitar 1000 atau 1500 orang, atau mungkin tidak nyampe 1000 orang. Jadi hanya sehalaman ini saja, jadi tidak sampai meluber ke mana-mana seperti itu. Keyakinan kedua adalah bahwasanya masjid ini dibangun di atas tanah tempat tinggal atau dalam daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wallahu a'lam. Jadi yang diyakini dua itu. Pertama terkait sejarah pelaksanaan sholat Id juga pernah dilaksanakan di sana. Yang kedua terkait dengan rumah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi diyakini juga tempat ini adalah rumah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang berdekatan gitu. Jadi di dalamnya Rasulullah di Kubah Hijau, nanti akan saya jelaskan terkait Kubah Hijau. Dalamnya Rasulullah di masjid, kemudian di sini Sayyidina Abu Bakar, kemudian di samping jarak sekitar tidak nyampe 50 meter ini adalah rumah daripada Sayyidina Umar. Sebenarnya masih ada beberapa masjid yang ada di sekitaran sini yang sudah dibongkar oleh pemerintah. Jadi ada beberapa masjid, karena masjidnya ada 7 sebenarnya. Masjid yang ada di sekitaran Masjid Nabawi ini ada 7. Sekarang tersisa Masjid Umar, kemudian Masjid Al-Umamah, kemudian Masjid ini Abu Bakar. Masjid Abu Bakar, kemudian ada Masjid Utsman di sekitar sini. Tapi kita karena terlalu jauh, nanti kita bisa pada saat ziarah
Khariji, kita lewat di sampingnya. Kemudian ada Masjid Bilal. Masjid Bilal yang kita lewati kemarin, seperti itu. Dan ada 1-2 masjid yang itu sudah dirobohkan. Di antaranya adalah Masjid Aisyah. Masjid Aisyah di sekitaran sini ada namanya Masjid Aisyah dulunya, tapi sekarang sudah dibongkar, seperti itu. Dan ada beberapa masjid, intinya ada 7 masjid yang kemudian dibongkar oleh pemerintah Saudi. Sisanya dan dilestarikan adalah masjid ini, karena masjid ini adalah dengan masjid yang tertua dalam sejarah Islam, seperti itu.